Halo semuanya, di video ini saya akan memperkenalkan sebuah website, namanya adalah Kumuspace. Website ini adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk video chat. Sama halnya dengan Google Meet, Zoom Meeting, lalu Webex. Website ini bisa kita gunakan sebagai ruang diskusi atau sebuah ruang pembelajaran online. Perbedaannya adalah jika Zoom Meeting atau Webex atau Google Meet memerlukan sebuah aplikasi untuk membuat ruang belajar online, maka di Kumuspace ini berbeda, yaitu tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Yang perlu kita siapkan hanya sebuah browser, karena Kumuspace ini adalah sebuah alamat website. Di sini saya akan menunjukkan tata cara membuat sebuah space agar kita bisa membuat sebuah ruang diskusi. Langsung saja di browser kalian buka kumuspace.com, lalu kita akan diberi tampilan seperti ini. Kemudian klik get your space, lalu kita login menggunakan akun, bisa menggunakan akun Google atau bisa menggunakan akun Facebook. Ini saya akan menggunakan akun Google saya. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke halaman profil. Di sini kita bisa mengedit profil kita yang berupa nama seperti ini. Jika sudah, kita klik save. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita membuat sebuah space, yaitu sebuah ruang virtual di mana kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan pembelajaran online dan lain sebagainya. Klik create a space. Di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah alamat atau sebuah nama ruang virtual. Kita buat dengan nama percobaan. Kemudian di kolom berikutnya, di sini tujuan kita membuat sebuah space apa, kita isikan. Salah satunya, kemudian kita create space. Oh, namanya sudah ada, jadi kita buat lagi yang berbeda, biasanya dengan kombinasi angka agar lebih unik. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik space. Nama ini terdiri dari minimal 6 huruf atau angka sampai 20 huruf atau angka. Kita create. Nah, space kita sudah jadi. Setelah jadi, kita bisa langsung join atau mengundang teman-teman atau murid jika Anda seorang guru dengan alamat kumuspace.com/, nama space Anda. Klik join space. Kemudian di sini ada kolom nama, bisa kita isi. Jadi nama tidak harus sama dengan nama di akun space kita. Kemudian ada video call setting, di mana kita bisa mengatur kamera seperti ini dan juga mikrofon. Setelah itu klik join. Oke. Setelah klik join, kita dimasukkan ke dalam sebuah halaman di mana terdapat tombol setting and privacy, kemudian ada sebuah ruangan atau room. Nah,
ruangan inilah yang kita gunakan sebagai sarana untuk berdiskusi dan mengajar. Di tombol setting and privacy, kita bisa mengatur nama space, kemudian siapa saja yang bisa masuk ke dalam space kita. Contohnya di sini saya mengatur sebagai semua orang bisa masuk. Klik save. Kemudian di ruang kita bisa mengedit nama ruangan kita. Misal kelas 1. Kita save. Nah, di kelas ini maksimal orang yang bisa masuk adalah 30 orang. Cuma maksimal orang yang bisa masuk ke dalam space kita ada ribuan orang. Caranya adalah dengan kita membuat sebuah ruang baru. Di sini ada tombol add room. Kita buat sebuah ruang baru, semisal kelas 2. Kemudian kita pilih template ruangan yang akan kita gunakan. Misal di sini saya memilih sebuah bar. Klik save. Nah, kita sudah punya 2 kelas. Di sini berarti yang bisa masuk ke dalam space ini maksimal ada 60 orang terbagi ke dalam 2 kelas. Kita masuk ke salah satu ruangan. Klik saja. Dan di sini akan muncul tipsnya. Nah, sebagai host atau yang menciptakan ruangan, kita punya beberapa fitur atau beberapa opsi di sini. Mulai di bagian kanan atas, di sini ada plus, minus, dan full screen, di mana kita bisa mengatur seberapa dekat kamera kita atau website kita. Kemudian dijauhkan zoom in, zoom out, atau full screen. Kemudian di pojok kiri bawah ada tombol chat, di mana kita bisa mengirim pesan ke semua ruangan atau ke satu ruangan yang kita berada, yang saat ini kita berada, atau hanya ke sekitar. Nah, sekitar yang dimaksud ini adalah pada wilayah bagian lingkaran putih yang ada di sekitar gambar kita. Oke, di sini kamera belum tersetting. Masih error. Oke, di samping tombol chat ada tombol people. Nah, di sini akan menampilkan siapa saja yang sudah masuk ke ruangan kita. Kemudian ada pengaturan kamera, pengaturan mikrofon, apakah dipakai atau di mute. Kemudian ada broadcast. Nah, broadcast ini adalah kita melakukan share atau pengumuman. Kita memberikan pengumuman. Bisa hanya dalam satu ruangan atau ke semua ruangan. Kita coba start broadcast. Cek. Nah. Selanjutnya adalah screen share. Screen share ini bisa digunakan pada ruang yang saat ini kita berada atau di semua ruang. Seperti ini. Nah, kalau dibandingkan dengan Zoom Meeting, Google Meet, ini namanya share screen. Di sini screen share. Kita bisa memilih Windows, enter screen, atau tab lain di browser kita. Contoh enter screen. Tadi yang kita share adalah apa yang ada di
komputer kita. Oke, cancel. Di sampingnya lagi adalah exit room kalau kita ingin keluar dari ruangan. Di pojok kanan bawah ada tombol setting, di mana kita bisa men-setting kamera yang kita gunakan, kemudian mikrofon yang kita gunakan, lalu suara, play sound when someone enter. Jadi akan ada suara ketika ada seseorang yang masuk. Kemudian play sound for new message. Ini juga ketika ada sebuah pesan baru. Mirror video jika video ini kita mirror. Audio range. Nah, di sini show range indicator. Indikator ini adalah lingkaran putih yang ada di sekitar video kita. Kemudian select how for audio broadcast for all participants in the space. Nah, di sini seberapa keras suara yang akan kita hasilkan, kita bisa atur di sini. Misal wide berarti range kita kecil, loud range kita semakin besar, kemudian entire room, maka range kita ada di seluruh ruangan. Kita pakai loud. Kemudian kalau sudah, kita bisa close setting. Kemudian di paling pojok ada map. Map ini kita bisa pindah-pindah. Di sini menunjukkan denah ruangan yang saat ini kita berada. Saat ini saya berada di hampir di tengah, yaitu di sini ada kotak hitam berinisial nama kita. Kemudian di pojok kanan ada tombol edit. Di sini adalah tombol edit untuk kita mengatur ruangan yang kita miliki. Mulai dari lantainya, flooring, kita bisa mengganti lantai. Misal saya contohkan dengan menggunakan lantai marble. Nah, lantai akan berganti, berubah. Atau menggunakan kayu. Nah, proses perubahannya agak lama tergantung kekuatan sinyal internet. Setelah itu ada seating. Nah, seating ini kita bisa menambahkan kursi di area yang kita inginkan. Misal kursi kerja, bisa kita drag and drop di sini, tambahkan kursi di sini. Kemudian ada tables atau meja. Nah, di bagian benda atau properti yang memiliki tanda atau icon listrik di sini, kita bisa menggunakannya atau kita bisa berinteraksi dengan benda tersebut. Misal di sini ada bar shelf. Kita coba tarik, drag and drop untuk kegunaannya. Nah, di sini ketika kita edit, close edit, saya coba klik. Rubahnya kurang tahu ini gunanya untuk apa, saya kurang tahu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada dekor. Di sini tanaman-tanaman agar mempercantik dekorasi ruangan kita. Kemudian ground. Ini benda-benda yang sifatnya di luar ruangan.
Jadi semisal di sini ada ombak, lalu ada blanket. Nah, ini digunakan ketika berada di lokasi tanah. Kemudian activities. Nah, di sini activities kita bisa memasukkan benda-benda yang bisa kita lakukan interaksi. Contohnya adalah television di sini. Nah, televisi ini kita bisa menginputkan sebuah alamat YouTube URL. Nah, jadi ketika alamat sudah diinputkan, kita bisa menonton YouTube di televisinya. Kemudian ada juga whiteboard, kita bisa coret-coret di sana. Kemudian ada speaker, kita bisa mendengarkan lagu. Jukebox juga kita bisa mendengarkan lagu, dan lain sebagainya. Silakan bereksplorasi sendiri. Nah, itu ketika sudah selesai, kita klik lagi edit. Nah, setelah selesai klik edit, kita bisa Kumo Space is not just another video chat platform. Video atau berdiskusi dengan teman-teman kita, atau melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk berpindah cukup dengan mengklik di mana kita akan berpindah. Oke, mungkin itu sebagai host. Tonton video berikutnya untuk tutorial sebagai peserta. Sampai jumpa.